beberapa minggu kita untuk ibadah online. Dan tentunya ibadah online rasanya berbeda ya dengan ibadah yang sebenarnya. Di sini ada pelayan-pelayan Tuhan yang menyiapkan ibadah, puji Tuhan masih setia untuk menyiapkan ibadah online untuk melayani jemaat-jemaat yang ada di rumah ya. Saya nggak bisa lihat angkat tangan jemaat-jemaat di rumah yang ikut online ya, nggak bisa lihat ya. Saudaraku, apa sih yang membedakan ibadah online dengan ibadah yang sebenarnya? Saya mau tanya, siapa yang lebih suka ibadah online? Angkat tangan. Dada. Siapa yang suka ibadah live? Datang, angkat tangan ya. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini angkat tangan, termasuk saya ya. Teman-teman, mungkin sambil saya menyampaikan firman Tuhan, sambil pemain musik mempersiapkan diri bernyanyi ya, bernyanyi, memainkan musik. Mungkin yang di rumah sambil mendengarkan ibadah online di handphone, ada yang sambil masak ya. Ada juga yang sambil chatting, ada juga yang sambil lihat Instagram, sambil disambi untuk lihat-lihat yang lainnya, sambil jualan ya, atau mungkin dagang dan lain sebagainya ya. Tapi teman-teman, apa sih yang membedakan ibadah online dengan yang tidak? Berapa persen sekarang gereja-gereja semua mengadakan online, entah dengan segala macam cara. Ada yang di rumah ya, di ruang tamu, disulap menjadi sebuah ibadah, tempat mimbar untuk ibadah. Ada yang masih datang ke gereja ya, ada yang mungkin di rumah dan lain sebagainya ya. Tapi ketika kita lihat berapa banyak persepsi jemaat yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ya, ataukah kita sekedar melihat ibadah, bukan mengikuti ibadah. Melihat ibadah dengan mengikuti ibadah itu berbeda. Melihat ibadah adalah sekedar kita melihat di handphone kita, di layar kita, handphone atau mungkin laptop atau mungkin TV ya. Tapi beda dengan kita ikut di dalam ibadah. Ketika kita menyembah Tuhan, apakah kita juga ikut menyembah Tuhan? Apa yang membedakan sekali lagi ibadah di online ketika Anda di rumah masing-masing dengan Anda merindukan saat-saat di mana kita hadir di dalam ibadah, melihat, merasakan, mendengar, mengalami. Yang membedakan adalah kehadiran, presence. Saya merindukan, kita semua merindukan kehadiran saudara-saudara kita. Rekom, KTB, komunitas kecil kita lakukan secara online ya. Sambil rekom, sambil makan cemilan mungkin ya. Sambil rekom, mungkin belum mandi, nggak masalah, nggak kelihatan, baunya juga nggak kehirup ya. Nggak mandi pun nggak apa-apa, jelek-jelek pun nggak apa-apa ya. Karena online. Yang membedakan adalah kehadiran, presence. Sedangkan juga saya mau kasih tahu bahwa hubungan kita dengan Kristus Yesus juga nggak bisa secara online. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa secara jarak jauh atau streaming atau online. Ibadah kita dengan Kristus Yesus, hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah sebuah hubungan yang melihat, merasakan, mendengar, dan mengalami sendiri. Karena kehadiran kita begitu berarti di mata Tuhan. Demikian juga bagi kita kehadiran Kristus, presence dari Tuhan, itu beda daripada kita sekedar melihat dan mendengar tapi tidak mengalami. Oleh karena itu hubungan dengan Tuhan bukan sesuatu yang bisa diwakilkan. Saya percaya ketika Anda nanti anak-anak muda di tempat ini ya, yang di rumah masing-masing, suatu kali Anda menikah, Anda tidak akan mewakilkan pernikahan Anda. Amin. Wendy tadi yang jadi WL, amin. Amin ya. Dengan Bapak Felix ya, oh diwakilkan, saya hari ini absen sakit, tidak bisa, saya wakilkan ke Semi. Maka Semi lah yang jadi suaminya ya. Hubungan kita dengan Kristus gak bisa diwakilkan. Ini hubungan pribadi, hubungan yang harus kita alami, harus kita lihat, harus kita rasakan, dan itu luar biasa. Ketika saya melihat kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen yang diizinkan Tuhan mengalami virus ya, mereka bercerita dari luar negeri. Saya mendengar sebuah kisah dari di mana dia harus diisolasi. Dia menceritakan dengan menangis, dia nggak bisa ketemu saudara, nggak bisa ketemu orang yang dikasihinya, keluarga, jemaat dan semuanya, sendirian. Tapi di situ Tuhan mengutus orang ya, dan ternyata adalah cleaning service. Diutuslah ke dia untuk mendoakan dia. Ketika waktu itu dia sudah rasanya imannya sudah tergoncang,
ya dia pasti sudah rasanya kesepian luar biasa, rasanya sudah mau mati rasanya, udah begitu kesakitan ya, bukan cuma sakit secara tubuh, dia sakit secara mental juga tentunya ya, pasti itu sebuah tekanan yang luar biasa. Tapi Tuhan utus seorang cleaning service ya, dan akhirnya mendoakan dia, yang mengatakan Yesus mengasihi dia, yang mengatakan ada pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian ya, dia bercerita bahwa setiap pagi ketika dia di ruang isolasi itu, cleaning service itu hanya melintas di luar ya, karena nggak boleh masuk langsung. Dia cuma memberikan jempol ya, jempol kepada si penderita ini. Oh, hatinya begitu bahagia. Dia merasakan Kristus hadir di ruang isolasi itu. Suatu saat dia kepingin makan potato, mereknya nggak usah disebut ya. Kalau di Indonesia banyak merek potato, jajan snack itu biasanya kalau lama nggak makan itu kangen begitu ya. Sama seperti kita kalau sudah lama nggak makan snack kesukaan kita jadi kangen. Kemudian ya dia kepingin makan itu dengan makan mungkin minuman yang dia sukai. Dalam hati saja cuma ngomong, kepingin sekali makan itu, tapi kan nggak boleh ya. Nggak tahu kemana harus meminta, masa minta dokternya ya, minta perawatnya. Suatu saat tiba-tiba si cleaning service ini datang kepada dia, membawa berbungkus-bungkus potato dan 3 gelas air minum kesukaannya dia, atau jus atau apa gitu ya, kesukaannya dia. Dia bersaksi dengan mengeluarkan air mata, sungguh Tuhan bekerja, walaupun anak Tuhan diizinkan ya mengalami badai penderitaan, saya percaya Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Bukan berarti sekarang banyak gereja-gereja, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bahkan Tuhan izinkan terkena penyakit ini, bahkan diizinkan meninggal dunia menghadap Tuhan ya, terdahulu sebelum kita. Tuhan izinkan bukan berarti pasti mereka itu orang jahat. Oh, mereka itu dapat penghukuman Tuhan, mereka itu orang berdosa makanya dihukum Tuhan. No, tidak harus seperti itu. Tetapi saya percaya ini betul-betul menjadi sebuah masa di mana akhir zaman, di mana kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Kalau hari-hari ini seluruh dunia, hampir seluruh dunia mengalami wabah, diistirahatkan di rumah. Gereja-gereja anak-anak Tuhan diistirahatkan di rumah dari pekerjaan yang sibuk ya, dari pelayanan mungkin yang dulunya aktif mobile, sekarang diam di rumah, pelayanan dari rumah. Tuhan rindu kita di rumah bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan rindu kita berkarya seperti kata pemerintah kita, menjadi efektif di rumah. Efektif di rumah ya, itu kata pemerintah kita, bekerja dari rumah. Artinya bukan berarti gereja Tuhan harus berhenti melayani. Jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan kita semua gereja Tuhan berhenti bersinar, berhenti dan bersembunyi ketika dunia sedang porak-poranda seperti ini. Gereja tidak boleh bersembunyi, tetapi gereja harus memberikan dampak. Saudaraku, gereja Tuhan harus mempersiapkan diri dipakai oleh Tuhan di dalam akhir zaman. Kita buka 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 tentang kedatangan hari Tuhan. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalamnya api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu itu siapa? Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan, tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sampai situ saja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat-ayat ini, hari Tuhan itu seperti pencuri. Bukan Tuhan seperti pencuri, salah ya. Tapi
Tetapi hari Tuhan, hari-hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tetapi itu tidak berlaku seharusnya bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan ini sudah diberikan rahasia kebenaran. Mereka sudah mengerti rahasia firman Tuhan, di mana Tuhan sudah memperingatkan kita. Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Semua sudah tertulis jelas dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, hari Tuhan seperti pencuri. Tidak harusnya kita mengalami, oh hari Tuhan seperti pencuri, di mana tiba-tiba kita nggak tahu Tuhan tiba-tiba datang. Anak Tuhan tahu masa dan waktunya sudah dekat. Oleh karena itu, anak Tuhan disuruh untuk berjaga-jaga, bersiap, supaya ketika nanti Tuhan datang, kamu kedapatan tidak bernoda, kedapatan tidak bercela. Kedapatan itu seperti sidak ya, atau apa ya, kunjungan mendadak gitu. Ketika sekolah kita dikunjungi mendadak oleh Dignas ya, apakah gurunya berpakaian rapi, apakah ruangannya sudah bagus, apakah mengajar dengan baik. Itu sidak, kunjungan mendadak, pemeriksaan mendadak. Demikian juga ketika Tuhan datang kepada kita di akhir zaman, ketika Yesus datang kedua kalinya, itu hari Tuhan seharusnya bukan lagi seperti pencuri buat kita, karena kita tahu sebentar lagi masa dan waktunya sudah terlihat. Tanda-tanda itu sudah terlihat. Oleh karena itu Tuhan mau kita mempersiapkan diri, mempersiapkan diri sungguh-sungguh ya. Karena apa? Kita nggak kaget lagi Tuhan mau datang setahun lagi, Tuhan mau datang 3 tahun lagi, Tuhan mau datang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kita sudah siap. Siapa yang sudah siap kedatangan Tuhan, angkat tangan. Pelayan Tuhan di tempat ini sudah siap? Mana angkat tangannya? Oh sudah siap, puji Tuhan ya. Yang di rumah bagaimana ya? Halo jemaat ya, sudah siap dengan kedatangan Tuhan? Teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam Matius 25 ada sebuah perumpamaan yang Yesus katakan menarik sekali. Kita buka ya, Matius pasal 25. Kita belajar sedikit. Ini Tuhan ingatkan kepada kita tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Siapa yang tidak tahu cerita ini sejak kecil kita tahu. Si gadis bodoh membawa pelita, si gadis bijaksana membawa pelita. Yang membedakan adalah si bijaksana membawa pelita dengan minyak, sedangkan gadis bodoh membawa pelita saja tanpa minyak. Mereka merasa, maybe ya, mungkin si gadis-gadis bodoh ini merasa begini, kedatangan Tuhan, kedatangan mempelai itu sebentar lagi, besok itu Tuhan datang, besok itu mempelai itu datang. Jadi dia membawa pelita dengan semangatnya, tapi gak bawa minyak, karena dia merasa, oh kedatangan Tuhan itu besok, kedatangan Tuhan itu, ini bulan April ya, kedatangan Tuhan itu bulan Mei, sebentar lagi. Jadi dia mempersiapkan dirinya hanya untuk 1 bulan itu atau 1 minggu itu, karena dia tahu menurut pemikirannya Tuhan akan datang seminggu lagi. Sedangkan mempelai yang bijaksana, dia tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi dia percaya mempelai itu pasti datang. Dia bawa pelita, kemudian dia bawa minyak. Jaga-jaga, siapa tahu si mempelainya kena macet di jalan ya. Mungkin kudanya mogok di jalan, atau mungkin ada kendala yang lainnya. Akhirnya dia siapkan dengan minyak itu. Dan akhirnya karena mempelai itu tidak datang-datang. Saudaraku, saya berkata begini, bukan berarti tahun depan atau 5 tahun atau bulan depan Yesus pasti datang. Tidak ada yang tahu, tetapi Yesus pasti datang dan kita sudah tahu tanda-tandanya. Oleh karena itu, kita juga harus mempersiapkan minyak kita. Kita harus menyalakan pelita kita. Di akhir zaman ini, entah keadaan ini akan semakin baik atau semakin buruk, kita tidak boleh, gereja Tuhan sekali lagi, tidak boleh bersembunyi. Kita bisa melayani di rumah kita, kita bisa melayani dalam pekerjaan kita, kita masih bisa melayani anak-anak rohani kita. Pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, ada, kita semua harus menyalakan pelita dan membawa minyak yang dari Tuhan. Apa sih maksudnya menyalakan pelita? Pelita yang membedakan adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang berdampak,
sesuatu yang membawa terang, sesuatu yang menyenangkan bagi banyak orang melihat kebenaran. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, awal ketika masa corona ya, saya sendiri tidak merasa bagaimana, masih santai. Tapi ketika mulai mewabah ya, kita mulai bingung. Kita mulai mengamankan diri kita masing-masing ya. Takut keluar, takut pelayanan ya. Masih kebingungan, masih masa transisi ya, ini 1 bulanan ya. Pelayanan ini harus bagaimana, yang dulunya sudah saya berkomunikasi dengan saudara saya di Jakarta ya, yang sudah harus bekerja dari rumah, tidak boleh kemana-mana. Dia masih mengerjakan proyek dari rumah ya, dan dia bilang, aduh ini virus mengacaukan segalanya ya. Betul, saya bilang, ini mau launching album tertunda, mau melakukan ini, mau melakukan KKR, tidak jadi semuanya ya. Mau Paskah, sudah merancangkan panitia ya, sekarang panitianya di rumah ya, nggak jadi bikin acara Paskah, mengacaukan segalanya. Gereja mengalami terkejut ya, dunia mengalami kekagetan yang sama, sehingga akhirnya perusahaan-perusahaan banyak yang melakukan PHK. Puji Tuhan, kalau kita dan jemaat Tuhan masih bisa bertahan, masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan sesuatu, karena banyak orang yang sudah nggak bisa bekerja. Kemudian gereja setelah kaget ya, kita melakukan persiapan, melindungi diri, melindungi jemaat ya. Kemudian apa yang terjadi? Kita harus mulai menyesuaikan diri dan mulai berkarya kembali. Bukan berarti kita bersembunyi terus-menerus, kita harus berkarya. Harus berkarya dimanapun Anda berada. Apalagi mungkin teman-teman mahasiswa yang di rumah masing-masing. Kuliah online berapa jam sih? Saya nggak tahu ya. Berapa jam kuliah online? 2 jam saja sehari ya. Setelah itu ngapain? Dadah. Ada mungkin ujian online ya, atau mungkin tugas-tugas online ya. Di rumah terus makan tidur tambah gendut ya. Kemudian lihat handphone terus, main game terus ya. Apa yang kita lakukan? Mari kita melayani. Mari kita nyalakan pelita kita. Dunia memang semakin gelap. Dunia semakin menuju kepada akhir dari dunia ini. Tetapi bukan berarti gereja tidak bisa berkarya. Gereja harus berkarya. Setuju katakan amin? Gereja harus membawa pelita. Gereja harus menyalakan pelita. Saya bersyukur pelita-pelita Tuhan di tempat ini tidak boleh padam. Segala voice pelita-pelita Tuhan yang Tuhan sudah percayakan harus tetap menyala. Semakin menyala, dan siapkan minyak kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menghadapi masa sukar, apakah kita bingung untuk mengumpulkan kekayaan? Apakah menghadapi masa sukar kita justru bingung segera cari jodoh, supaya sebelum Tuhan datang kita bisa married, walaupun married online ya? Ada yang sampai married online ya, karena nggak bisa, sudah ditutup wilayahnya, nggak bisa datang ya. Atau di akhir zaman ini kita sibuk melakukan hal-hal yang lainnya untuk menyenangkan dan membangkitkan kedagingan kita yang lama. Harusnya di dalam masa-masa sukar ini teman-teman, kita mengambil kesempatan dari Tuhan. Matius 25 ini menggambarkan sebuah rahasia luar biasa. Gadis bodoh ini baik. Dia membawa pelita, menyalakan pelita. Kesalahannya adalah dia nggak mempersiapkan diri lebih lama. Dia menganggap waktunya sudah begitu dekat, dia nggak tahu. Dia nggak siap-siap sungguh-sungguh. Dan akhirnya ketika si gadis bijaksana mulai masuk ke dalam pesta mempelai, ya, si gadis bodoh ini minta minyak dikit dong. Si gadis bijaksana bilang, nanti habis buat kami, ya. Kamu beli saja minyak, tuh di toko sana ada. Nah, akhirnya si gadis bodoh cepat-cepatlah pergi membeli minyak. Baik. Sayang sekali, ya, ketika dia datang setelah beli minyak, terlambat. Dikatakan pintu sudah ditutup, 10. Pintu sudah ditutup. Teman-teman yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada, saya mau cuma mengingatkan pagi hari ini, selama pintu kesempatan dari Tuhan dibuka, jangan tunda-tunda lagi. Selama pintu kesempatan atas Indonesia dibuka, mari kita melayani bangsa kita. Mari kita melayani jiwa-jiwa.
Mungkin dengan hari-hari yang semakin seperti ini, orang yang memang gak suka datang ke gereja, orang yang sukanya ya malas-malasan ke gereja akan berbahagia sekali. Karena memang sudah kebiasaan mereka untuk tidak bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Oh, mereka akan semakin, kedagingan mereka semakin dipuaskan, kedagingan mereka semakin diberi makan. Ke gereja atau enggak ada yang lihat. Rekom, absen, KTP, no. Akhirnya apa yang terjadi? Saya percaya kegoncangan akan terjadi. Tuhan akan menggoncangkan apa yang akan bisa digoncangkan di akhir zaman, termasuk iman kita. Makanya di Matius dikatakan, Lukas katakan ya, kalau Yesus datang akan didapati iman. Kenapa kok sampai seperti itu? Kenapa Tuhan menangis? Tuhan bersedih sambil mengatakan itu. Ini menggambarkan sebuah gambaran di akhir zaman yang akan sangat-sangat mengerikan. Sehingga Yesus sendiri bertanya, nanti ketika aku datang masih ada imankah di muka bumi ini? Teman-teman, ini karena apa? Begitu mengerikannya. Orang yang tidak tertanam di dalam Kristus, orang yang tidak tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, akan sangat mudah dijatuhkan oleh iblis. Ketika mereka lihat saudara mereka, teman mereka atau dirinya sakit, mereka langsung menghujat Tuhan. Ketika mereka melihat gereja-gereja Tuhan kok bisa sakit, bukannya gereja Tuhan harusnya dilindungi Tuhan, mereka menghujat Tuhan. Ketika mereka melihat mungkin badai ini berlalu, ada masa kelegaan, mungkin nanti ada badai yang lebih besar lagi, mereka menghujat Tuhan. Anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki dasar iman yang teguh di dalam Kristus. Kalau tidak, siapapun akan bisa digoncangkan, ditampi oleh iblis. Keadaan itu seperti ketika Ayub dicobai oleh iblis. Iblis datang kepada Tuhan dan berkata, aku mau coba aja. Dia, Ayub, umatmu baik-baik saja, sembah Tuhan, bahagia, karena mereka mendapat semuanya. Coba, kalau mereka nggak dapat semua itu, mereka sakit, mereka miskin, nggak bisa makan, makannya hanya Indomie ya, dan merek-merek yang lainnya ya, atau mungkin gajinya dipotong setengah ya, nggak dapat penghasilan ya. Apakah mereka tetap mencintai kamu? Tuhan berkata, baiklah, ujilah. Tapi ada bagian-bagian tertentu, batas-batas tertentu yang iblis nggak boleh lakukan. Dia tetap berdaulat. Dan akhirnya iblis datang kepada Ayub, dia cobai. Sama seperti itu mungkin keadaan muka bumi ini. Anak Tuhan tidak kebal dengan penyakit. Anak Tuhan tidak kebal dengan segala macam penderitaan. Karena disebutkan tadi di Alkitab, di Petrus katakan, kita ini sedang menantikan langit dan bumi yang baru. Itulah rumah kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, selama pintu kesempatan dari Tuhan dibuka atas Indonesia, selama pintu kesempatan dibuka untuk gereja ini dan gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk melayani lebih giat lagi, jangan kita hidup di dalam ketakutan. Jangan kita hidup di dalam kekhawatiran atau mementingkan kepentingan pribadi kita. Tapi mari ambil kesempatan dari Tuhan seperti gadis yang bijaksana. Jangan seperti gadis bodoh, kehilangan kesempatan untuk masuk di dalam perjamuan. Teman-teman dikasih Tuhan, kesempatan untuk apa sih? Ayo kita layani saudara-saudara kita. Gembala-gembala, layani anak-anak kita. Mereka yang sudah lama tidak ikut dalam persekutuan orang percaya, hubungi mereka, doakan mereka. Siapa tahu keluarga mereka ada yang terkena virus. Siapa tahu mungkin mereka sedang goncang imannya. Siapa tahu juga mereka sedang mencari jawaban, mereka sedang mencari Tuhan, dan mereka sedang butuh seseorang seperti yang saya ceritakan soal cleaning service tadi, yang datang pada satu orang atau mungkin banyak orang ya, yang tidak diceritakan. Dia datang dan dia mendoakan, dia memberikan jempol, mungkin dia seperti malaikat Tuhan atau utusan Tuhan. Bawa potato kesukaannya, padahal cuma ngomong dalam hati. Teman-teman, setelah diceritakan, dia tanya, siapa sih orang itu? Ternyata cleaning service adalah seorang misionari. Seorang misionaris, bukan cleaning service biasa.
Oleh karena itu saya bercanda, siapa yang mau jadi cleaning service di rumah sakit ya? Mungkin para penginjil-penginjil di tempat ini ya, mau jadi cleaning service di rumah sakit, ngelamar ya, penginjilan di sana. Oh, itu butuh iman, betul? Jemaat, keluarga jemaat kita ada yang seorang perawat ya. Saya tanya kepada dia bagaimana keadaannya. Sudah 3 minggu ya, hampir 3 minggu atau 2 minggu, suaminya harus ke rumah sakit di Surabaya dan sudah mulai menjaga pasien-pasien yang positif. Tidak boleh pulang. Dia harus dengan anaknya sendirian, ya cukup berat. Dia bilang sudah semakin stres tanpa suami di rumah. Suami harus pergi dan pulangnya itu seminggu sekali, dan itu pun hanya 1 jam di rumah, hanya untuk mandi, makan, ambil baju, berangkat lagi. Ya, masih bisa pulang 1 jam. Saya tanya, gimana? Hati-hati ya. Dia bilang, oh iya, bajunya langsung pulang, tidak boleh ketemu siapa-siapa, nggak boleh ketemu siapa-siapa, dia langsung mandi, bajunya langsung masuk mesin cuci yang sudah berbeda dengan baju anak dan istrinya. Setelah itu makan, langsung pulang, langsung pergi lagi. Ya, kita doa. Kemudian dia cerita, ada yang temannya juga, ya teman dari perawat, bahkan ingin menikahkan anaknya di kantor pemerintah, ditolak ya. Karena mungkin ada kendala atau takut atau bagaimana ya, pengurusannya semua ditunda. Banyak yang takut, bahkan dengan perawat-perawat dan dokter-dokter, karena mereka bisa jadi pembawa. Tapi kita lihat pengorbanan mereka luar biasa. Pengorbanan mereka luar biasa. Oleh karena itu di akhir zaman ini, mari kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Setiap detik, setiap waktu, ada jiwa-jiwa yang meninggal di seluruh dunia ini tanpa mereka mengenal Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan harus membuat kubu-kubu doa. Jemaat Tuhan harus buat kubu doa. Entah itu di rumah kita, di tempat kerja kita, di pos-pos pelayanan PI kita. Kita harus ada kubu doa. Kita bisa santai tanpa melihat yang terjadi di alam roh, teman-teman. Tetapi sebetulnya di dalam alam roh, sebuah peperangan besar sedang terjadi. Kalau kita nggak ikut dukung di dalam doa, pintu kesempatan buat Indonesia dan buat bangsa-bangsa akan semakin sedikit, semakin berkurang. Banyak jiwa-jiwa akan mati tanpa mereka mengenal Kristus. Oleh karena itu, selama pintu kesempatan dibuka, mari jemaat, saya himbau pada kita semuanya, ini firman Tuhan. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangkau teman-teman kita. Masih bisa nggak memenangkan jiwa secara online? Bisa. Bisa nggak konselingin, doain orang walaupun nggak ketemu? Bisa. Mari, kuasa Tuhan tidak terbatas dari layar handphone kita atau layar laptop kita. Tapi saya percaya kuasa Tuhan bisa mengunjungi setiap orang di rumah masing-masing kalau kita sungguh-sungguh. Beda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Contohnya, mereka melihat saja sekedar ibadah, mereka ikut-ikut sekedar melihat, tidak sungguh-sungguh mendengar, tidak sungguh-sungguh berdoa, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dan merindukan Tuhan. Tentu mereka tidak akan mendapat apa-apa. Oleh karena itu, saya bacakan ayat terakhir ya. Di dalam Yehezkiel, coba kita lihat Yehezkiel pasal 13. Yehezkiel pasal 13. Di situ ada ayat-ayat, kalau Anda bisa baca nanti ya, tentang nabi-nabi palsu, ayat yang ke-17 ya. Kemudian mulai dari ayat yang ke-5, bagaimana nabi-nabi palsu itu bernubuat bahwa tidak ada yang namanya penghukuman, tidak ada yang namanya penghakiman. Mereka berkata kepada bangsa Israel, semuanya damai-damai saja, kamu akan damai, selamat ya, selamat buat kamu semuanya. Tetapi Tuhan berkata mereka ini nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Sedangkan Tuhan memang mengizinkan pada waktu itu di kitab Yehezkiel untuk memperingatkan bangsa Israel harus memasuki masa pembuangan Babel. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika awal-awal masa virus, kita semuanya ingin menenangkan diri. Oh, ini tidak akan lama. Oh, ini sebentar lagi Tuhan akan lakukan mukjizat. Oh, sebentar lagi Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Kita tidak akan masuk dalam penghakiman, kita tidak akan masuk di dalam penghukuman, kita tidak akan masuk dalam Babel. Tuhan akan lakukan segalanya, melindungi anak-anaknya, tidak akan ada yang kena. Tapi kenyataannya
terjadi. Dan mungkin sampai berbulan-bulan ke depan, entah, ada yang bilang sampai 3 tahun malah ya, ngeri banget ya. Tapi sampai berbulan-bulan mungkin ya, kalau Tuhan izinkan, saya nggak tahu. Kalau Tuhan izinkan, maka teman-teman, kita harus berkata pada Tuhan, kita berdoa dan kita harus tetap berkarya. Ya guys, ya pada awal-awal banyak orang mengatakan baik-baik, nanti kita akan begini-begini. Tapi suatu malam ketika saya berdoa, saya diingatkan Tuhan bahwa kita nggak boleh menyampaikan pesan sekedar baik-baik saja, semua akan baik-baik saja, bahwa tidak ada penganiayaan, tidak ada penghakiman, tidak ada sakit penyakit, no. Tapi kita harus menyampaikan bahwa seperti Yesaya dikatakan bahwa memang masa-masa terakhir ini teman-teman akan ada masa penghakiman, akan ada namanya masa-masa penghukuman, masa pemurnian dan pemisahan. Bagaimana tidak? Pemisahan sudah terjadi di mana-mana. Orang yang datang ke rumah orang tuanya kena, dia nggak kena baik-baik saja, papanya kena, meninggal dunia, sakit. Terjadi pemisahan di mana-mana. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, mereka nggak bisa berjumpa. Kemarin saya lihat beberapa perawat yang sudah 1 bulan lebih di rumah sakit nggak boleh pulang sama sekali, mungkin di Jakarta. Ya, sehingga banyak orang yang menyumbang kepada mereka sambil menangis ya. Jasa mereka begitu besar. Terjadi pemisahan, mereka menangis dan berkata, saya kangen, rindu dengan anak-anak, rindu dengan keluarga mereka. Terjadi pemisahan dan terjadi pemurnian, di mana orang-orang yang imannya tidak tertanam kepada Kristus sungguh-sungguh, dasar firman Tuhan ya. Kita punya banyak waktu di rumah lah ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita punya banyak waktu di rumah, kita bisa baca firman, kita bisa bersekutu, bukan lihat handphone saja main ya, tapi kita bisa baca firman Tuhan, mendalami firman, kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Banyak yang bisa kita kerjakan. Oleh karena itu, mari sampaikan kepada saudara-saudara kita. Bukan semuanya pasti akan baik-baik saja, bukan pesan penghiburan palsu, tetapi pesan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Tidak tahu entah berapa lama Tuhan datang, tapi kita harus sungguh-sungguh bersiap. Amin. Saya ada pemain musik maju ke depan ya. Pemurnian dan pemisahan sedang terjadi. Oleh karena itu kita harus saling menguatkan satu sama lain ya. Mari kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman yang singkat ini ya, semoga boleh mengingatkan kita semua untuk menyalakan pelita kita ya, pelita kita di segala bidang. Apa pelita kita? Asas senjata kita. Apa senjata kita? Talenta-talenta kita yang bisa misalnya buat karya-karya di rumah, gambar, cerita, artikel khotbah, atau ya bikin pelayanan yang lainnya. Mari kita melayani Tuhan. Tidak ada batasnya. Waktunya sudah dekat. Kejar panggilan Tuhan, berlari di dalam panggilan Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala kita di rumah. Di tempat ini kita masing-masing kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Kami rindu berdampak, berkarya, bukan bersembunyi di tempat kami masing-masing sambil kami dikuasai ketakutan, kecemasan, ataupun malah kedagingan yang menguasai kami. Tapi bangkitkan gereja-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing, di kota kami masing-masing, gereja-gereja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini, dan gereja kami juga Tuhan. Pakai kami, bangkitkan gereja-Mu, biarkan pelita-Mu semakin menyala. Pelita di bidang ekonomi di masa yang sukar ini menyala. Pelita di bidang puji-pujian, pelita di dalam doa kami, kubu-kubu doa kami nyalakan Tuhan. Pelita Tuhan untuk kesehatan, pelita untuk suara kasih-Mu, pelita untuk suara kesembuhan-Mu Tuhan, untuk suara pemulihan-Mu, semua menyala Tuhan. Ini kerinduan kami berdoa sama-sama pagi hari ini. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan segala kelemahan, dosa, kekurangan
mungkin Tuhan terkejut dengan keadaan, menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kami yang menakutkan. Tapi kami mau bangkit kembali. Kami mau mengambil senjata kami kembali, Tuhan. Kami mau mengasah senjata-senjata kami. Kami tidak akan biarkan senjata kami menjadi tumpul. Kami tidak akan biarkan pelita kami padam. Kami tidak akan biarkan minyak-minyak kami terbuang dengan percuma. Bangkitkan kami, Tuhan. Sungguh bahagia kami menantikan kedatangan. Firman-Mu berkata, selama kau menantikannya, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai sebuah kesempatan. Kesabaran-Mu adalah kesempatan buat bangsa ini. Kesabaran-Mu atas bangsa-bangsa adalah sebuah kesempatan bagi bangsa-bangsa untuk bertobat dan mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kesabaran-Mu atas gereja-Mu adalah kesempatan gereja-Mu dimurnikan, gereja-Mu berkarya, gereja-Mu menyala. Tuhan, ini kami, hamba-hamba-Mu. Mari serahkan diri kita. Mari kita berdoa masing-masing di rumah. Ambil waktu saat teduh dengan Tuhan. Apa yang sudah kau lakukan berminggu-minggu ini? Apa yang sedang kau kerjakan? Kalau kau seorang penarinya Tuhan, kau bisa menari di kamarmu sembah Tuhan. Kalau kau seorang penyembah Tuhan, mungkin kau biasanya suka main musik atau kau bisa menyanyi. Bernyanyilah, bermain musik di rumahmu masing-masing. Sembah Tuhan, layani Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan di rumah kita. Kita
tubuh, jiwa, dan roh yang kami miliki. Nafas kami, kesempatan hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kami menghasilkan buah. Adalah kesempatan yang kami beri, yang Kau beri Tuhan, untuk kami melayani Tuhan seumur hidup kami. Nafas yang kami miliki, kekuatan kami, senjata-senjata kami, kekayaan kami, kesehatan kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan hati kami yang beku, bawa kami dekat kepadamu.
Dan biarlah Tuhan ini boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan boleh Tuhan kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi ya, sekali lagi kita berdiri ya, untuk kita doa tutup dan doa berkat pada pagi hari ini ya. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kemurahan dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang mengiringi langkah-langkah